Hari ini kita memiliki presiden baru dan wakil presiden yang baru. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden definitif. Namun di sana-sini teman-teman, ada sosok yang terlihat di kamera yang ternyata duduk sebagai salah satu undangan yang menyaksikan langsung pelantikan Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden. Sosok itu adalah Amin Rais. Kita tahu bahwa Amin Rais selama ini dalam postingan di channel Amin Rais Official seringkali mengembangkan politik disinformasi, fitnah, dan kebencian dalam rangka mengevaluasi dan mengkritik habis-habisan terhadap rezim pemerintahan Jokowi yang di dalamnya seorang Prabowo Subianto juga bagian dalam pemerintahan Jokowi. Bagaimana analisis filsafat menolong kita melihat perubahan arah politik dari seorang Amin Rais. Apakah betul kita boleh berharap bahwa politik Amin Rais akan berubah seiring ia diundang khusus untuk hadir dalam pelantikan Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan lensa pemikiran alternatif, yaitu pemikiran filsafat, untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sosok kontroversial yaitu Amin Rais dalam rangka kita melihat sepak terjang Amin Rais dalam perpolitikan tanah air ternyata diundang dalam pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Apakah kehadiran orang tua ini, Amin Rais, itu memberi harapan bahwa politik yang akan dikembangkan Amin Rais ke depan itu adalah politik yang ingin merapat dan membangun perspektif politik apresiatif dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Ataukah kita masih belum punya referensi untuk mengharap lebih bahwa sinyal politik yang lebih cair dan ingin membangun persahabatan dengan Prabowo Gibran itu belum dapat kita pastikan akan dilakukan dalam politik-politik yang dikembangkan oleh Amin Rais. Teman-teman, dalam perspektif filsafat kritis, maka ketika kita berbicara tentang apa itu ideologi, maka ideologi itu terkait dengan serangkaian nilai, makna, dan gagasan yang hendak diimplementasikan dalam tindakan. Jadi ideologi itu adalah serangkaian nilai, gagasan, makna yang hendak diwujudkan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Kalau kita hendak memakai perspektif ideologi, maka seorang Amin Rais selama ini ketika mengembangkan politik dalam berhadap-hadapan dengan rezim pemerintahan Jokowi, kita tahu bahwa Amin Rais memiliki ideologi tertentu. Tentu ideologi yang dikembangkan oleh Amin Rais adalah ideologi yang menempatkan Jokowi sebagai lawan tanding. Jokowi di mata seorang Amin Rais adalah tokoh yang menjadi sumber masalah bagi tatanan demokrasi dan politik di tanah air kita. Karena itu tidak pernah Amin Rais melihat Jokowi dengan kacamata ideologi apresiatif. Tidak pernah nilai yang dibangun, gagasan yang dibangun, termasuk makna-makna yang dibangun dalam caranya melihat sepak terjang politik Jokowi, kita lihat itu sebagai cara Amin Rais mengapresiasi seorang Jokowi. Banyak sekali kita melihat
bahwa Jokowi di mata seorang Amin Rais adalah orang yang menjadi faktor utama kegagalan Indonesia untuk menjadi negara yang adil makmur, dan karena itu Jokowi menurutnya layak diadili dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan peran politik Jokowi di masa 10 tahun ia memimpin Indonesia. Ketika Amin Rais duduk manis dalam deretan orang-orang yang diundang oleh Prabowo dalam pelantikan kali ini, maka apakah ini sebuah sinyal bahwa ada perubahan politik yang ingin dikembangkan oleh seorang Amin Rais terhadap rezim pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto? Waktu yang mungkin akan memperlihatkan terang benderangnya kepada kita. Tetapi saya ingin memberi catatan bahwa kali ini ideologi politik yang dikembangkan oleh seorang Amin Rais adalah ia berusaha untuk merapat pada rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran. Tetapi catatan menarik untuk bisa kita juga pertimbangkan adalah apakah ketika pelantikan Prabowo Gibran itu berarti politik Amin Rais juga menerima keberadaan Gibran sebagai orang yang satu paket dengan Prabowo, yaitu sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia? Ataukah kita masih bisa mempertanyakan bahwa sebetulnya masih ada hal yang mengganjal dalam diri seorang Amin Rais yang belum sepenuhnya dan belum legowo menerima keberadaan Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi seorang Prabowo? Dalam catatan kritis itulah, teman-teman, kita masih belum bisa berharap banyak bahwa orang tua ini, Amin Rais, memiliki politik yang baru terkait dengan bagaimana ia ingin merapat dan bersahabat dengan rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kita masih punya waktu yang sangat terbuka untuk mempersilahkan Prabowo di satu sisi mengembangkan pandangan-pandangan yang ia utarakan ketika ia untuk pertama kalinya berpidato di depan rakyat Indonesia dan para wakilnya. Ia berulang kali mengatakan bahwa di masa pemerintahan dirinya sebagai presiden, maka ia ingin menggalang kekuatan di semua kekuatan politik yang ada di tanah air. Ia juga memberi pesan agar para pemimpin mengakhiri pandangan-pandangan yang seringkali saling menyerang dan bersikap membenci satu dengan yang lain. Menurutnya, kekurangan bangsa kita adalah ketika para pemimpin politiknya itu tidak bisa menjadi contoh bagi rakyat yang dipimpinnya, karena politik kebencian seringkali justru mewarnai politik yang dikembangkan oleh para pemimpinnya. Itu dikatakan oleh seorang Prabowo hanya akan memperlemah Indonesia dalam rangka kita menghadirkan diri di tengah tantangan global yang tidak mudah saat ini. Karena itu, ketika sosok Amin Rais datang dalam pelantikan presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran, kita boleh berharap bahwa ada politik yang lebih rekonsiliatif antara Amin Rais di satu sisi dengan Prabowo di sisi lain, termasuk dengan Gibran, bahwa tugas kita bersama adalah memberi keleluasaan kepercayaan yang besar bagi pemerintahan dipimpin oleh Prabowo dan Gibran untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Catatan kritis tentu masih dibutuhkan. Amin Rais tentu masih kita butuhkan dalam rangka mengembangkan politik yang lebih menantang kita semua, agar catatan-catatan kritisnya dibalut dengan semangat yang lebih transformatif dan lebih apresiatif, termasuk pandangan-pandangan politiknya lebih edukatif bagi kita semua. Dengan begitu, kita akan melihat bahwa perubahan politik seorang Amin Rais itu adalah bagian dari politik negara ketika rezim ini di bawah pemerintahan Prabowo untuk memastikan bahwa target-target di lingkungan Indonesia
di skup Indonesia sendiri, termasuk di lingkungan yang lebih besar, yaitu percaturan Indonesia bersama dengan negara-negara lain, itu mencapai target-target yang terukur demi kesejahteraan dan keadilan kita semua.